kita ke tambak silvofiseri. Ya, nanti diwawancara di sana. Depan aja kita. Oke. Ini satu lagi. Nah, nanti lihat dia ada yang pertemuan. Bugis Kupone. Sama dari ketemu sama Kalau di sini rata-rata Bugis. saya juga kebone, Pak. Kebone. Jadi pagi ini kita mengunjungi Crab Silvofishery yang ada di Muara Badak ya, bersama nih ahlinya nih Prof. Esti Handayani Hardi. Juga ya, Pak ya. Jadi tambak silvofishery ini keren. Diisi udang windu. Windu, kepiting, Kepiting. sama ikan. Dilepas kepitingnya nih. Iya. Iya. Tapi karena memang luas ya, tambaknya luas, ada mangrove di tengah-tengahnya, jadi sangat cocok. DST. Jadi ini sistemnya Pak siapa nama tak tadi? Ramlan. Pak Ramlan ini mitra ya? Iya. Yang punya ini kan, yang Nilainya, Prof. Iya. Nilainya sudah dapat. Nilai ya. Itu dia datang. Salin yang merah. Lumayan sudah besarnya, Prof. Jadi untuk memanen kepiting yang ada di dalam tambak, nelayan itu menggunakan perangkap ini yang kita sebut rakang, ya. Jadi ini pintu ya untuk kepiting masuk. Ya nih pintu untuk kepiting masuk dan kemudian mereka akan terperangkap di dalam. Oke. Sip. Mari kita pasang coba. Ya, jadi ini ditancapkan ke dalam dasar tambak ya, dan dibiarkan beberapa saat ya, dan akan dicek apakah sudah ada kepiting di dalam atau belum ya, dan kalau sudah ada sebaiknya cepat dipanen karena kalau lama dia bisa merusak jaring yang memerangkap mereka ya. Kepiting bakau itu kan capitnya cukup kuat ya, jadi dia akan memutuskan jaring yang memerangkap mereka karena dia berusaha melarikan diri. Ikut deh nih, Bro. Ini ciri khas para momosain ini, bintik-bintik. Para momosain ya? Iya, bintik-bintik. Tapi dia runcing ini, dia runcing Iya, Pak. enggak apa-apa, tapi ini. Ciri khasnya. Para homosain. Iya, para momosain. Iya, bukan serata ya. Ini yang mahal, paling mahal. Jadi kalau di Makassar per kilonya itu selisih 20.000 sama yang spesies lain. Yang serata. Oke, ya. Rasanya Rahmat. Ini Ya, memang jadi ini ciri khas kepiting kepiting Cina. Dari Cina itu Skila para momosain, biasa disebut kepiting hijau. Ya, ini yang mahal juga. Ciri-cirinya dia punya duri. Duri di antara matanya ini dia agak runcing. Tetapi tidak seruncing Skila serata, ya. Ya, dia lebih halus, warnanya lebih hijau. Tapi kalau sudah direbus, dia merah. Ini Pak Rahmat, Pak Ramlan. Pak Ramlan, Ya. ya, yang mengelola silvofishery yang ada di Kecamatan Muara Badak. Kalimantan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. ya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Iya. Ya. Sudah berapa lama pengalaman mengelola silvofishery, Pak? Saya dari 2012. Dari Sampai sekarang. 2012, berarti sudah lebih 10 tahun. Iya. Ya, Iya. mengelola. Pengalamannya bisa diceritakan suka dukanya, Pak? Oh iya. Jadi kalau untuk mau budidaya kepiting, memang kalau lahan itu artinya tidak ada tanaman mangrove-nya, kayaknya agak susah. Agak susah. Ya, jadi memang pertama-tama itu harus ada mangrove. Makanya kenapa dikatakan kepiting bakau, memang dia hidup di bakau, jadi mangrove. Makanya
pertamanya kita ndak ada istilah tebar benih, memang alami, masuk sendiri. Nah karena harganya bagus, kita cobalah untuk budidaya di dalam tambak. Tetapi kita budidaya dalam tambak itu sesuai dengan ukuran aja baru kita jual. Kalau enggak kita lepas kembali lagi. Iya, seperti itu selama ini yang kita jalankan. Ya. Terus bagaimana mengelola kepiting bertelur? Seperti kepiting ini kan kayaknya dia sudah kawin dan sedang bertelur. Jadi kita bisa lihat dari belakang sini. Ya, ada dia warnanya memang ada. Bisa kelihatan ya? Iya, kelihatan. Jadi dia ini ada warna apa? Itu kelihatan orange. Itu bertelur. Tuh. Dia berwarna orange itu telurnya. Iya. Telur. Nah, cuma yang kayak gini, ini yang jenisnya ini kan kepiting merah. Ini yang mahal. Yang mahal ya. Ya. Kalau dia pas lagi mau imlek, ini bisa sampai 600.000 per kilo. Tapi yang naik 1 kilo per ekor naik 300 gram ke atas. Oh iya? Ya, jadi harganya itu sekitar 600 ribuan. 600.000 per kilo. Untuk size 300 gram ke atas. 3-4. Cuma kalau yang kepiting yang sudah keluar telurnya di sini, itu harus kita lepas lautkan. Ya. Karena tidak bisa menetas di dalam tambak. Dia harus keluar. Jadi di situ nanti karena satu kepiting itu bisa 1 sampai 2 juta ekor sekali menetas. Jadi itu nanti akan kembali lagi ke tambak kita masing-masing. Kalau misalnya kita mau lepas lautkan ya, berapa jauh laut dari sini? Jadi sebenarnya enggak perlu, biar di sini aja nggak apa-apa karena dia akan keluar. Oh, dia keluar sendiri? Keluar sendiri. Oke. Nanti ada yang ngambil? Enggak ada ya? Enggak. Nelayan di sekitar sudah kita ini sosialisasikan, sudah sadar. Dan dia tidak akan mengambil yang sudah keluar telurnya. Telurnya itu. Iya, enggak. Oke. Terus kira-kira harapannya ke depan gimana, Pak? Ya, kalau kami di sini, harapan kami di sini untuk budidaya kepiting, memang benih kepitingnya itu yang kurang. Mudah-mudahan ke depan itu dari pemerintah atau dari akademisi bisa bantu petambak di Kecamatan Muara Badak, biar ada hatchery kepiting di Muara Badak. Biar ada hatchery di Muara Badak. Iya. Biar benihnya bisa terjangkau lah. Bisa continue ya, ketika dibutuhkan. Ada benih bisa ditebar ke dalam tambak karena luasan tambak silvofishery di sini 12.000 hektar lebih. Dari tambak yang produktif itu ada sekitar lebih daripada 3.000 kakak yang mengelola sebagai petambak. Ya. Oke. Ya. Dan ini cukup mensejahterakan ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau 1 kali panen untuk luasan ini Pak Ramlan ini berapa yang dikelola? Berapa luas? Kalau saya pribadi 4 hektar. 4 hektar. Iya. 1 petak ini. Ya, 1 petak. Jadi biasa 1 kali panen kepiting ya lumayan lah. Lumayan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetap semangat. Semangat ya. Memang sih ada kendala kalau pada saat musim hujan. Kadang memang kepiting itu banyak matian. Kita nebar ulang lagi. Oh, hujan. Iya. Artinya kalau sudah pH-nya turun, kadar garamnya turun, itu memang ini. Tapi terutama yang bertelur itu. Yang bertelur, tapi kan enggak seterusnya ya, namanya kita budidaya, namanya usahakan tidak berhasil terus ya kan. Tapi alhamdulillah memuaskan ya. Kalau tadi 1.200 ekor selama berapa bulan nanti tebar lagi? Tebar lagi, kadang juga kadang juga sebulan tebar lagi. Jadi kalau misalnya kita nih jual kepiting nih ke pengepul, ada pengepul di sana. Nih wah saya mau ambil 20 kilo tebar lagi. Jadi continue-nya, enggak ada ininya ya. Tidak ada jeda waktu. Ya. Tapi kalau tebar 1.200 untuk 4 hektar ini, apakah itu memadai atau sebenarnya masih bisa sampai 5.000? Masih bisa. Cuma kan karena kita ini alami, tidak pakai pakan, jadi tidak terlalu banyak kita tebar. Bisa, tetapi dengan catatan kita harus rutin kasih pakan. Kasih pakannya. Seperti kan di sini kan banyak ikan ruca. Nah, cuma di sini pengalaman yang selama ini, dia di bulan sekarang ini sudah kita tebar banyak. Tebar banyak. Bukan masalah banyak bibit, Pak. Karena kalau pas nanti Imlek kita sudah panen. Di situ kita bisa dapat ini ya. Ya, kadang semalam bisa jual 20 juta. Semalam ini pasang rakang. Saya kan ada 100 rakang ini alat tangkapnya.
Tapi pada saat mau Imlek dari sekarang sudah kita tebar. Tebar sudah persiapan. Ya. Jadi nanti pas Imlek Bulan sudah satuan itu. Ya. berat-berat ya, Iya. sudah berat, apalagi bertelur ya. Iya. Kan kalau kita bertelur Iya, kan ada video-videonya itu sama Pak di HP saya itu kalau ada ya. ada itu. Iya. Kalau sekarang ini penuh di sini kalau kita lagi ya. Penuh ya. Iya. Jadi harapan Pak Ramlan ada hatchery. Hai, cerai di Muara Barat ya. Karena hanya hatchery itu yang bisa membantu meningkatkan penebaran, Iya. ya, meningkatkan produksi karena lahannya masih sangat luas. Luas. Tapi benih yang ditebar tidak terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Padahal kalau kita pakai ukuran misalnya 1 ekor saja per meter bujur sangkar, berarti ada, kalau ada 4 hektar berarti 40.000 ekor. Jadi Ya. sudahlah 20.000 saja lah, ya. 20.000. Masih jauh kan dari Iya. 1.200. Iya, iya. Gula. 10.000 lah. Iya, 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 iya. Jadi kalau dihitung itu 2 ton itu kalau 2 ton lebih itu penebaran. Wow, mudah-mudahan Pak ya. Ya, Doakan, bisa. kita Amin. bantu sama-sama berdoa. Siap. Amin, amin. Kita akan berjuang juga dengan Prof Esti itu yang Ya. konsisten ya. Kita akan cari cara bagaimana supaya ada hatchery di sini. Siap. Ya, kami dari kita ini kelompok PKR ya, Pusat Kolaborasi Riset Kepiting, Ya. di mana di dalam organisasi itu ada ahli-ahli pembenihan, pembesaran dan Ya. sebagainya yang akan membantu. Ya. Ya, mudah-mudahan kita akan cari uang ya, karena kan nggak bisa bangun kalau Ya, tidak ada duitnya betul. ya. Ya. Jadi kita akan carikan duit untuk bisa bangun hatchery. Apalagi kita lihat dengan Prof Esti itu Siap. networkingnya dengan pemerintah daerah juga cukup kuat ya, Desti ya. Gubernur ya yang sangat konsen, sangat peduli, perhatian kepada pembudidaya kepiting. Tuh. sekali-kali bawakan kepiting. Oh, siap. Insya Allah, Insya Allah. bisa terlaksana ya. Siap. Ibu Esti. Karena izin Prof, kami juga di Sekret itu udah mau buat namanya apa namanya sudah ada apartemen kepiting di nanti kalau kita mampir di situ itu sudah ada 150 kotak. Nah, insya Allah ke depan itu bisa kita jadikan sampai 1.000. Jadi kan salah satu usaha ini usaha rumahan lah, Prof ya, bisa untuk meningkatkan ini. Iya. Ya, terima kasih Pak Ramlan. Mudah-mudahan terus sukses ya. Amin. Ya, kami doakan ya, Ya. kalau ada kendala atau apa bisa Siap, komunikasi siap, sama Bro. Bu Siap. Esti, Ya. kita bisa pikirkan sama-sama Siap. ya jalan keluarnya. Kita siap. LPDP kemarin karena dia untuk uji lapangnya. Silvofishery ini adalah salah satu program yang sangat tepat ya untuk Indonesia kita, di mana luasan mangrove-nya itu luar biasa luasnya ya, dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita ya. Jadi dia bisa menjadi sumber mata pencaharian sambil tetap menjaga mangrove ya. Tetapi memang kita perlu melakukan pendampingan kepada masyarakat kita di sekitar kawasan mangrove ini ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan mangrove ya, dengan juga salah satunya dengan memelihara kepiting yang nilai ekonominya sangat tinggi ya, karena seringkali mereka ingin bekerja tetapi tidak tahu caranya ya. Jadi dengan adanya pendampingan dari akademisi, dari universitas ya, kegiatan ini insya Allah bisa berhasil, dan apabila bisa diduplikasi untuk seluruh Indonesia, saya kira ini luar biasa besar produksi kepiting kita ke depannya ya, dan mangrove kita tetap terjaga karena mereka bahu-membahu menjaga mangrove ya. Kelompok itu seperti contoh di sini ada 3.000 kepala keluarga yang mengelola
kawasan mangrove sekitar kurang lebih 15 hektar ya untuk silvofishery. Jadi mereka bersama-sama menjaga mangrove-nya, tidak ada yang berani menebang mangrove, dan juga apabila menemukan kepiting yang bertelur ya mereka melepasnya kembali. Karena kesadaran bahwa kepiting yang bertelur inilah nanti ketika menetas dia yang akan mensuplai kembali benih-benih kepiting yang kemudian akan masuk ke tambak-tambak mereka. Ya, saya kira itu sangat penting. Mari kita sama-sama membantu sehingga program silvofishery di Indonesia itu bisa Kegiatan bersama Pusat Kolaborasi Riset Kepiting berkelanjutan diharapkan bisa mengembangkan budidaya kepiting di Kabupaten Kota Kartanegara, juga bisa meningkatkan produksi gitu ya, tidak hanya di Kaltim tapi juga di wilayah lainnya. Nah, saat ini Kaltim sebagai produsen kepiting terbesar sangat membutuhkan kolaborasi riset yang sangat luas dari dalam maupun luar negeri untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam budidaya kepiting maupun penyediaan